Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat serial Indiaku semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Mimin. Kali ini Mimin akan mencoba membahas alur cerita sinopsis Gopi. Di episode kita kali ini, di mana terlihat Gopi begitu sangat panik di saat orang gila itu mengancam Gopi. Orang gila itu nampak terlihat memberikan makan kepada si cantik merah. Gopi yang melihat orang gila itu akan lengah, ia berniat akan mengambil ponselnya. Tiba-tiba orang gila itu menghentikan Gopi dan mengancam Gopi kembali. Kemudian orang gila itu meminta Gopi untuk memakai baju pengantin. Gopi sempat menolak, akan tetapi orang gila itu sangat marah dan sempat melempar Gopi dengan mangkuk. Gopi pun semakin ketakutan dengan derai air mata. Akhirnya Gopi pun mengikuti perkataan dari orang gila itu. Gopi memakai baju pengantin. Orang gila itu nampak begitu sangat senang di saat ia melihat Gopi memakai baju pengantin. Gopi akan hendak menghampiri bayi merah, akan tetapi orang gila itu menghentikan Gopi lagi dan meminta Gopi untuk duduk di sampingnya. Orang gila itu pun meminta beberapa perhiasan yang dipakai oleh Gopi. Gopi yang merasa orang gila itu telah lengah, ia pun mencoba mendekati merah. Tetapi lagi-lagi, orang gila itu pun menghentikan Gopi. Bahkan orang gila itu pun menusuk Gopi dengan sebuah garpu. Orang gila itu pun mengancam Gopi lagi akan membunuh merah. Gopi begitu sangat ketakutan mendengar ancaman orang gila itu. Kemudian orang gila itu pun meminta Gopi untuk menari di hadapannya. Sementara Kokila di meja makan, ia menutup telinganya karena suara musik terlalu keras. Kokila bertanya kepada Rasi, "Rasi, dari mana suara asal musik itu? Suaranya sangat begitu keras dan mengganggu." Kokila pun meminta Rasi untuk melihatnya. Setelah itu Rasi pergi. Sementara Gopi ia terus menari mengikuti keinginan orang gila itu. Tiba-tiba Rasi mengetuk pintu kamar Gopi. Orang gila itu menuduh Gopi yang telah memberitahu keberadaannya. Tetapi Gopi mengelak. Rasi berteriak memanggil Gopi. "Gopi, apa yang kamu lakukan? Hentikan musikmu itu, kita semua merasa terganggu." Kemudian orang gila itu pun meminta Gopi untuk mematikan musiknya dan meminta Gopi untuk menemui Rasi. Akhirnya Gopi keluar dari kamar. Rasi menegur Gopi, "Gopi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu kita semua pusing dengan musikmu itu?" Kemudian Rasi bertanya tentang merah. Bahkan Rasi akan masuk ke kamar Gopi, tetapi Gopi menghentikannya. Gopi ia mencoba berbohong bahwa merah sedang tertidur. Setelah itu Gopi masuk ke kamarnya. Gopi memohon kepada orang gila itu agar melepaskan merah. Setelah itu orang gila itu pun meminta Gopi untuk membuatkan secangkir teh untuk dirinya. Gopi mengangguk iya dan berjalan pergi. Sementara Hetal dan Kokila, mereka berdua sangat kaget di saat melihat penampilan Gopi. Mereka berdua pun bertanya-tanya. Sementara Gopi ia mencoba menulis sesuatu di sebuah tisu. Setelah menulis lalu Gopi pergi. Gopi terus memohon kepada Kanaji agar terus membantunya agar bisa lepas dari orang gila itu. Beberapa saat kemudian Ahem pulang dari kantor. Ahem ia menanyakan Gopi kepada Meti. Meti berkata bahwa Gopi sedang berada di dapur. Ahem ia mencoba mencari Gopi ke dapur, tetapi Ahem tidak menemukan Gopi. Sementara Kokila ia sedang berada di ruangan keluarga. Kokila ia menceritakan tentang semua kejadian tadi kepada Ahem. Bahwa Gopi memakai sebuah gaun pengantin dan menyalakan musik dengan begitu sangat keras. Ahem yang mendengar itu ia begitu kaget dan bertanya-tanya. Sementara di dalam kamar, Gopi terus meminta kepada orang gila itu untuk melepaskan merah. Kemudian orang gila itu pun meminta Gopi untuk mengambilkan makanan lagi.
Gopi dengan terpaksa ia pergi. Gopi turun. Kokila menegur Gopi. Kokila menegur Gopi karena dirinya dianggap telah mengajarkan Mira dengan sikap-sikap anehnya. Gopi tak menjawab apa-apa. Gopi teringat akan ancaman orang gila itu. Gopi mengabaikan Kokila dan Hetal. Ahem menghentikan Gopi. Gopi semakin ketakutan. Ahem bertanya, "Gopi, apa yang terjadi? Di manakah bayi Mera?" Tetapi Gopi hanya diam tak menjawab apa-apa. Singkat cerita, Ahem masuk ke kamar itu dengan menyamar menjadi Gopi. Ahem ia masuk dengan membawa makanan yang diminta oleh orang gila itu. Ahem berjalan dengan pelan. Orang gila itu mengambil makanan dari tangan Ahem. Orang gila itu tak menyadari bahwa orang itu adalah Gopi. Ahem yang merasa mendapat kesempatan, ia pun bergegas langsung mengambil bayi Mera. Orang gila itu pun begitu sangat kaget di saat ia melihat Ahem. Ahem ia berteriak memanggil Gopi dan ia langsung memberikan bayi Mera kepada Gopi. Orang gila itu meminta kepada Ahem dan memohon kepada Ahem agar memberikan Mera kepadanya, karena dia anggap bayi Mera adalah cucunya. Semua keluarga datang ke sana dan begitu sangat kaget ketika melihat orang gila itu ada di kamar Gopi. Beberapa saat kemudian orang gila itu pun dibawa oleh beberapa orang perawat. Kokila ia menegur Gopi karena Gopi telah lalai menjaga Mera. Ahem yang mendengar itu ia pun membela istrinya Gopi, bahwa ini semua bukan sepenuhnya kesalahan Gopi. Kokila ia sangat kaget mendengar kata-kata Ahem. Bahkan ia meminta kepada ibunya agar tidak membuat kekacauan dan tidak membuat Gopi bersedih lagi. Setelah itu Ahem pergi. Gopi ia meminta maaf kepada Kokila atas sikap Ahem. Kokila menjawab, "Gopi, inikah yang kamu inginkan?" Ibu dan Ahem akan bertengkar. Gopi kaget mendengar itu, bahkan semua keluarga juga kaget mendengar semua perkataan dari Kokila. Kemudian Gopi menyerahkan bayi Mera kepada Kokila dan berkata, "Ibu, baiklah jika ini yang kamu inginkan. Aku titipkan bayi Mera kepada ibu, jika itu yang bisa membuat ibu bahagia." Beberapa saat kemudian, Gopi sedang berada di kamar. Gopi menangis sedih ketika ia melihat tempat tidur bayi Mera. Di saat bersamaan, Gopi mendengar suara tangisan Mera. Sementara Kokila ia terus mencoba menenangkan bayi Mera. Gopi yang melihat Kokila sedang senang atas keberadaan bayi Mera, ia pun sangat begitu bahagia melihatnya. Gopi pun tersenyum bahagia. Sementara si Cungur Rasi, ia pun sedang menghubungi si Cungur Urmila. Ia pun menceritakan semua yang telah terjadi di rumah Modi. Urmila begitu senang mendengar cerita Rasi. Beberapa saat kemudian, Gopi ia meminta izin kepada Hetal dan Nenek bahwa dirinya akan pergi ke kuil. Nenek pun menyetujuinya. Beberapa saat kemudian, mobil yang dinaiki Gopi telah mogok. Sedangkan di jalan ada seorang wanita sedang dikejar-kejar oleh para preman. Perempuan itu pun melihat mobil Gopi dan langsung menghampirinya. Ia mengetuk pintu kaca mobil Gopi dan ia pun memohon kepada Gopi agar membukanya. Dengan penuh rasa takut, akhirnya Gopi membukakan pintu kaca mobilnya. Wanita itu pun berkata, "Tolong bantu aku." Perempuan itu pun terus memohon kepada Gopi agar menolongnya. Semakin menarik saja, bukan? Saksikan terus serial drama India Gopi yang tayang setiap hari hanya di Antv. Bila ada kata dan ucapan yang kurang tepat, Mimin mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.